Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar dari kisah 10 orang penderita kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang dimana 9 orang dari antara mereka tidak kembali kepada Tuhan dan hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan belajar bagaimana 10 orang kusta ini ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk pergi menghadap imam-imam. Di tengah perjalanan mereka menjadi sembuh atau tahir. Mari kita langsung masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Jika ada di antara saudara yang sakit hari ini, saudara mendengar berita-berita tentang Yesus, saudara mendengar firman Kristus, iman saudara akan timbul. Saya berdoa saudara juga hari ini bisa menerima kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Mari kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Ketika firman Tuhan berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau," di dalam bahasa King James-nya itu berkata, "Your faith has made thee whole." Imanmu telah membuat engkau utuh. Di ayat-ayat sebelumnya, firman Tuhan berkata, di tengah perjalanan menuju menghadap imam-imam, mereka menjadi tahir atau sembuh. Ada perbedaan antara menjadi sembuh ketika mereka sedang dalam perjalanan menghadap imam-imam dan antara menjadi utuh yang apa Tuhan Yesus katakan. Nanti saya akan jelaskan apa bedanya menjadi sembuh dan menjadi utuh. Saya akan baca kembali di ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Mengapa orang kusta tinggal berdiri agak jauh, saudara-saudara? Karena pada masa itu, ketika seorang sakit kusta, ia akan dibuang dari kemahnya, dari sana keluarganya. Ia akan tinggal di luar kemah atau di luar gerbang. Jadi, ketika Tuhan Yesus datang, mereka hanya bisa berteriak dari jauh karena mereka adalah sakit kusta. Jika pada saat itu orang menderita sakit kusta, mereka sangat menderita, saudara-saudara. Karena bukan hanya mereka menderita sakit kusta, tetapi juga mereka harus dikucilkan. Mereka tidak bisa bertemu keluarga yang mereka kasihi. Mereka tidak bisa berjumpa dengan anak-anak mereka atau orang tua mereka atau istri atau suami mereka. Kemudian mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka memanggil Tuhan Yesus Guru karena mereka belum sadar waktu itu bahwa Yesus adalah juru selamat yang akan menebus mereka, yang akan mengampuni segala dosa mereka. Kemudian mereka berkata, "Kasihanilah kami. Have mercy on me." Kata yang sama diucapkan oleh seorang buta yang bernama Bartimeus. Ketika Yesus berjalan di depan dia, dan dia tahu itu adalah Yesus. Ia berteriak, firman Tuhan mencatat, "Yesus, anak Daud, have mercy on me, kasihanilah saya." Firman Tuhan mencatat, ketika seseorang atau 10 orang ini berteriak kepada Tuhan Yesus, "Have mercy on me, berikanlah saya kasih karuniamu," yang artinya di dalam bahasa Indonesia adalah, "Berikan saya kasih karuniamu." Ketika ada seorang berteriak pada Yesus dan meminta kasih karunia-Nya, Tuhan Yesus selalu berhenti di tengah-tengah kesibukannya
apapun kesibukannya saat itu, untuk fokus kepada 1 dan 10 orang yang sedang berseru untuk meminta kasih karunia kepadanya. Amin, saudara-saudara. Pastilah ada alasan mengapa Tuhan Yesus harus berhenti ketika ada seorang memanggil dia. Karena banyak orang juga yang memanggil Yesus pada saat itu. Tetapi Alkitab tidak mencatat Tuhan Yesus berhenti. Tetapi ketika seorang Bartimeus dan 10 orang kusta ini, ia berteriak memanggil Yesus. Ia berteriak, berikanlah, saya minta kasih karuniamu. Tuhan Yesus selalu berhenti dan akan fokus pada mereka, menghampiri mereka dan melayani mereka. Mengapa, saudara-saudara? Karena di Yohanes 1 ayat 17, firman Tuhan katakan, hukum Taurat diberikan oleh Musa. Kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus itu adalah pribadi kasih karunia dan pribadi kebenaran. Firman Tuhan berkata, Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ia bukan hanya kebenaran. Yohanes 1 ayat 17 berkata, ia adalah pribadi kasih karunia. Sehingga ketika seseorang memanggil namanya, dan dia sadar ada seseorang memanggil namaku, yang adalah kasih karunia, Yesus berhenti dan menghampiri mereka. Amin, saudara-saudara. Karena itu kita perlu tahu betapa pentingnya ketika kita berdiri di atas kasih karunia Tuhan. Efesus 2 ayat 8 berkata, oleh kasih karunia melalui iman, saudara dan saya diselamatkan. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Katakan pemberian Allah, saudara-saudara. Firman Tuhan katakan, oleh kasih karunia kita diselamatkan. Kata diselamatkan di situ, saudara-saudara, di dalam bahasa Yunaninya, itu diperkatakan sozo, yang berarti, kata sozo itu memiliki beberapa arti. Bukan hanya diselamatkan dari kematian kekal menuju kehidupan kekal, tetapi juga salah satu artinya itu berkata disembuhkan. Waktu firman Tuhan berkata, oleh kasih karunia melalui iman, kita diselamatkan. Firman Tuhan sedang berkata, oleh kasih karunia melalui iman, kita disembuhkan. Jadi, kasih karunia Tuhan bukan hanya menyediakan keselamatan bagi kita, tetapi kasih karunia Tuhan juga menyediakan kesembuhan bagi kita hari ini. Kemudian firman Tuhan katakan, oleh iman. Jadi, kasih karunia menyediakan, tetapi iman yang mengambil. Kita perlu iman untuk mengambil dari kasih karunia Tuhan. Amin, saudara-saudara. Karena kesembuhan itu sudah tersedia, sudah disediakan oleh kasih karunia Tuhan. Bagaimana itu bisa tersedia? Karena di kayu salib, Yesus sudah mati bagi kita. Ia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa bagi kita, supaya kita dibenarkan di dalam Dia. Kasih karunia sudah menyediakan kesembuhan, bukan hanya keselamatan bagi saudara dan saya. Kemudian dengan iman kita mengambil kesembuhan tersebut. Iman, firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Karena itu penting bagi kita hari-hari ini, jika kita sedang sakit dan kita ingin menerima kesembuhan daripada Tuhan. Penting bagi kita untuk selalu mendengar berita-berita tentang Yesus. Penting bagi kita untuk selalu mendengar kebenaran akan firman Kristus. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika iman timbul, seorang yang sakit itu bisa mengambil kesembuhan dari apa yang kasih karunia Tuhan sediakan. Tidak heran, saudara-saudara, 10 orang kusta ini mengalami hal yang sama. Mereka berteriak meminta kasih karunia kepada Tuhan. Ketika kasih karunia itu datang, mereka mengambil dengan iman kesembuhan yang sudah tersedia. Saya percaya 10 orang kusta ini sebelum berjumpa dengan Yesus, mereka mendengar berita-berita tentang Yesus. Walaupun ini tidak tertulis di dalam Alkitab. Karena firman Tuhan katakan, jika semuanya tertulis, maka firman ini, Alkitab ini tidak akan cukup. Karena tidak mungkin 10 orang kusta ini bisa memanggil Yesus untuk meminta kasih karunia-Nya jika mereka tidak memiliki iman. Karena banyak orang-orang saat itu juga mengalami sakit kusta, tetapi tidak semua daripada mereka berani berseru kepada Yesus untuk meminta kasih karunia-Nya. Hanya 10 orang ini yang memiliki iman untuk memanggil Yesus dan meminta kasih karunia-Nya. Dari mana mereka memiliki iman jika mereka tidak pernah mendengar berita-berita tentang Yesus?
pastilah mereka sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Pastilah mereka sudah mendengar, sama seperti wanita pendarahan, bagaimana ia mendengar bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik dan penuh kasih karunia. Pastilah ia mendengar bahwa Tuhan Yesus itu mengampuni dosa dan menyembuhkan orang. Pastilah mereka mendengar bagaimana Tuhan Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh roh-roh jahat. Ketika mereka mendengar itu, iman timbul di dalam hati mereka. Ketika kesempatan itu tiba, Yesus berjalan di depan mereka. Mereka berteriak meminta kasih karunia-Nya. Dan ketika mereka berteriak meminta kasih karunia Tuhan, Tuhan melihat iman mereka. Kemudian yang terjadi adalah Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk pergi menghadap imam-imam. Tapi sebelum saya akan jelaskan itu, penting bagi saya, bagi saudara dan saya untuk memahami betapa pentingnya mengenal dan memahami kasih karunia Tuhan sama seperti 10 orang kusta ini. Karena mereka hanya berteriak meminta kasih karunia Tuhan, tetapi Tuhan Yesus datang dan kesembuhan terjadi. Roma 5 ayat 17 katakan, kita telah menerima kelimpahan kasih karunia, katakan kelimpahan kasih karunia, dan anugerah kebenaran. Jadi firman Tuhan katakan, kebenaran itu adalah anugerah, sama seperti Efesus 2 ayat 8 katakan, pemberian, yang berarti anugerah itu berarti pemberian. Jadi sebagaimana kasih karunia itu adalah pemberian Allah, anugerah kebenaran itu adalah anugerah yang berarti pemberian Allah juga. Jadi hari ini kita menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran sebagai hadiah. Mengapa kebenaran itu diberikan sebagai hadiah? Karena firman Tuhan katakan di salib Yesus mati bagi kita, ia mengambil tempat kita sebagai orang berdosa. Terjadi pertukaran ilahi di sana. Yesus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa bagi kita, supaya kita dibenarkan di dalam Dia. Kita mengambil tempat Yesus sebagai kebenaran Tuhan di dalam Kristus, sebagai anak Tuhan yang dikasihi. Mengapa penting untuk memahami kebenaran? Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang dibenarkan. Karena firman Tuhan ada berkata, berkat itu ada di atas kepala orang benar, bukan orang baik. Jadi berkat ada di atas kepala orang benar. Di mana orang benar itu berada, berkat Tuhan itu ada di sana. Jadi berkat itu bukan tentang tempat, bukan tentang apa yang kita lakukan, bukan tentang suatu kegiatan. Tapi berkat itu tidak bergantung pada semua itu. Berkat itu bergantung pada orangnya. Karena berkat itu ada di atas kepala orang benar. Jika seorang itu adalah orang benar, berkat Tuhan ada di atas kepalanya. Hari ini kita sudah dibenarkan di dalam Kristus. Sehingga berkat Tuhan ada di atas kepala saudara dan saya. Amin. Saya akan kembali lagi kepada kisah 10 orang kusta ini. Penting bagi kita memahami bahwa 10 orang kusta ini, firman Tuhan sudah jelaskan, ia berteriak meminta kasih karunia. Mereka belum menerima kasih karunia Tuhan. Mereka berteriak meminta kasih karunia Tuhan. Have mercy on us. Ketika mereka menghadap imam-imam, mereka disembuhkan. Jika mereka, saudara-saudara, yang belum memiliki kasih karunia, masih perlu berteriak meminta kepada Tuhan Yesus, dan mereka disembuhkan. Hari ini apalagi saudara dan saya, yang sudah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Kita sudah menerima kelimpahan kasih karunia. Mereka hanya meminta kasih karunia itu. Hari ini kita sudah memiliki. Firman Tuhan katakan, kita sudah menerima. Jika dikatakan sudah menerima, berarti itu sudah ada pada saudara dan saya. Kelimpahan kasih karunia itu. Jika 10 orang kusta ini hanya dengan meminta kasih karunia menerima kesembuhan, apalagi kita sekarang saudara-saudara yang sudah menerima kelimpahan kasih karunia itu. Kita juga hari ini adalah orang-orang yang sudah disembuhkan. Tuhan Yesus berkata, firman Tuhan katakan, 1 Petrus 2 ayat 24, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Saudara dan saya sudah sembuh. Saya akan kembali lagi ke Lukas pasal 17 ayat 14. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam.
dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara-saudara, untuk memahami apa yang Tuhan Yesus maksud, sewaktu Tuhan Yesus berkata, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, kita perlu memahami perjanjian lama, saudara. Apa yang Tuhan ajarkan kepada Musa mengenai hukum Taurat dan hukum yang seringkali disebut hukum Musa, karena hukum itu diberikan Tuhan kepada Musa. Di dalam kitab Imamat 14, pasal 14 ayat 2, saya akan baca untuk saudara-saudara demi kepentingan saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya, pada hari kesembuhannya. Ia harus dibawa kepada imam-imam. Imam-imam kemudian akan memeriksa apakah ia benar-benar sembuh atau tidak. Kemudian imam-imam akan menguduskan mereka. Mereka akan mengadakan korban, mempersembahkan korban, dan mereka bisa kembali ke rumahnya. Ada beberapa tahapan yang harus orang kusta yang sudah sembuh lakukan, tapi tujuannya adalah mereka akan kembali lagi ke kemahnya, kembali lagi ke sanak keluarganya. Jadi Imamat 14 ayat 2 berkata, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari kesembuhannya. Ia harus dibawa kepada imam. Amin. Jadi waktu Tuhan Yesus berkata, saya kembali ke Lukas 14. Waktu Tuhan Yesus berkata kepada 10 orang kusta, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Tuhan Yesus sedang berkata bahwa mereka itu sudah tahir atau sudah sembuh, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Tuhan Yesus secara tidak langsung sedang berkata, engkau sudah sembuh. Karena Imamat 14 ayat 2 tadi berkata, hanya orang-orang yang sudah sembuh yang bisa menghadap imam-imam pada hari kesembuhannya. Pada hari mereka berjumpa dengan Yesus. Tuhan Yesus berkata, kamu sudah sembuh. Dengar baik-baik saudara-saudara, Anda yang sakit hari ini. Firman Tuhan sedang sampai kepada Anda. Firman Tuhan katakan, Yesus itu adalah pribadi Tuhan yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 berkata, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Hari ini Yesus sedang datang kepada saudara-saudara, berdiri di hadapan saudara-saudara melalui kebenaran firman-Nya. Jika orang kusta itu, Tuhan Yesus katakan, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Ia sedang berkata bahwa mereka sudah sembuh. Tuhan Yesus sedang berkata juga kepada saudara hari ini, bahwa saudara sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus, saudara sudah sembuh. Jika pada saat itu Tuhan Yesus belum mati bagi mereka, tetapi hanya dengan berkata saja bahwa perlihatkan dirimu kepada imam-imam, bahwa kamu sudah sembuh. Karena hanya orang yang sudah sembuh yang bisa menghadap imam-imam. Hari ini juga Tuhan Yesus berkata kepada saudara-saudara, melalui kebenaran firman-Nya, bahwa saudara sudah sembuh. Saudara sudah ditebus oleh darah Yesus. Ia sudah mati bagi saudara dan saya, sehingga saudara sudah sembuh. Jika mereka di mana Tuhan Yesus belum mati tetapi menerima kesembuhan, apalagi hari ini saudara dan saya yang sekarang berdiri di atas karya salib-Nya, yang sekarang sudah menerima kelimpahan kasih karunia. Terima kesembuhan yang daripada Tuhan hari ini, saudara-saudara. Amin. Karena Imamat tadi katakan, pada hari orang itu menerima pentahirannya, pada hari orang itu menerima kesembuhannya, ia pergi menghadap imam-imam. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, perlihatkan dirimu kepada imam-imam, itu adalah hari di mana mereka menerima kesembuhannya. Hari ini Tuhan Yesus sedang berkata kepada saudara, saudara sudah sembuh. Hari ini adalah hari di mana saudara menerima kesembuhan saudara. Amin, saudara-saudara. Wah, saya percaya itu, saudara-saudara. Kuasa kesembuhan Tuhan mengalir atas saudara-saudara yang percaya, yang sekarang percaya berdiri di atas kebenaran firman, yang sekarang sedang menerima firman yang sedang diberitakan, yang saat ini sekarang sedang menerima Yesus, yang sedang mengetuk hati saudara melalui kebenaran firman-Nya. Ketika saudara percaya, hari ini adalah hari kesembuhan saudara. Amin, saudara-saudara. Kemudian firman Tuhan berkata, sementara mereka di tengah jalan menghadap imam-imam, mereka menjadi tahir. Firman Tuhan tidak mencatat bahwa Tuhan Yesus berdoa dan tumpang tangan atas mereka. Tetapi di tengah jalan mereka menjadi tahir. Bahkan ketika sebelum mereka sampai di depan imam-imam untuk menghadap mereka, untuk supaya imam-imam memeriksa apakah mereka sudah sembuh benar-benar atau belum. Di tengah jalan
mereka menjadi tahir. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika Tuhan Yesus berkata kepada mereka, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Pergi, kamu sudah sembuh. Ketika mereka mengambil langkah iman. Katakan mengambil langkah iman saudara-saudara. Ketika mereka mengambil langkah iman itu untuk pergi menghadap imam-imam. Di tengah jalan mereka menjadi sembuh. Ini yang bisa kita pelajari hari ini saudara-saudara. Tuhan Yesus tidak mau saudara dan saya hanya menerima firman saja tanpa saudara dan saya mengambil langkah iman. Saya percaya 10 orang kusta ini, walaupun Tuhan Yesus sudah berkata kepada mereka, perlihatkan dirimu kepada imam-imam, yang berarti bahwa mereka sudah sembuh, bahwa itu adalah hari pentahiran mereka, kesembuhan mereka. Tetapi jika mereka tidak taat dan mengambil langkah iman untuk berjalan, pergi menghadap imam, saya percaya kesembuhan itu tidak akan mereka terima, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Karena itu hari ini, saudara mendengar firman. Hari ini adalah hari pentahiran saudara, hari kesembuhan saudara. Saudara belajar taat dan melakukan langkah iman. Langkah iman bagi saudara mungkin berbeda antara satu dengan yang lain. Apabila saudara seorang yang tidak bisa berjalan, langkah iman saudara bisa mulai berjalan. Apabila saudara terbaring di tempat tidur, langkah iman saudara bisa mulai bangkit dari tempat tidur dan mulai bertindak seperti orang sehat. Apabila saudara sakit kanker dan lain-lain, langkah iman saudara akan berbeda. Saya tidak tahu apa langkah iman bagi setiap saudara, tapi saya berdoa Roh Kudus yang akan menjelaskan kepada saudara, karena saya bukan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengajarkan saudara bagaimana mengambil langkah iman. Langkah iman apa yang saudara perlu ambil hari ini setelah saudara percaya bahwa hari ini adalah hari pentahiran saudara. Saya berdoa bahwa Roh Kudus melayani saudara hari ini. Pelayanan Roh Kudus turun atas saudara karena saudara perlu dalam perjalanan kesembuhan saudara perlu pertolongan dari Roh Kudus. Karena ia adalah roh yang diutus oleh Bapa kita untuk menolong kita, menghibur saudara dan saya, khususnya dalam perjalanan kesembuhan saudara. Saya tidak tahu langkah iman apa yang seharusnya saudara ambil, karena setiap orang langkah imannya berbeda. 10 orang kusta ini, langkah iman bagi mereka adalah mereka berjalan menghadap imam-imam. Langkah iman saudara berbeda. Saudara tanya Roh Kudus, Roh Kudus ajarkan kepada saya hari ini, langkah iman apa yang harus saya ambil. Karena saya percaya hari ini adalah hari pentahiran saya. Hari ini adalah hari kesembuhan saya. Amin. Oh haleluya. Saudara tanya Roh Kudus. Ia akan mengajarkan saudara. Ia adalah roh penolong penghibur yang diutus oleh Bapa kita. Amin saudara. Saya akan kembali ke firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berkata, ketika firman Tuhan mencatat, di tengah jalan mereka menjadi tahir. Mereka menjadi sembuh. Waktu firman Tuhan mencatat mereka menjadi sembuh, saudara-saudara. Yang terjadi adalah mereka sembuh dari sakit kustanya. Saudara harus tahu ketika seorang sakit kusta itu menyebabkan bagian-bagian tubuh itu rusak di bagian permukaan kulit. Ada yang bagian hidung itu lepas, bagian muka lepas. Tidak heran orang kusta saat itu, apalagi mereka yang nobel atau bangsawan termasuk raja, mereka akan memakai topeng supaya hidungnya yang lepas itu tidak terlihat. Jadi waktu Alkitab mencatat bahwa mereka menjadi sembuh, yang terjadi adalah mereka menjadi sembuh dari sakit kustanya. Tetapi bagian tubuhnya yang hilang, termasuk hidung contohnya, yang hilang, yang lepas, itu tetap hilang saudara-saudara. Jadi bagian tubuh yang rusak itu masih tetap rusak. Amin saudara-saudara. Mengapa saya perlu jelaskan ini? Karena ini penting saudara-saudara. Tadi saya jelaskan ada bedanya antara menjadi sembuh dan menjadi utuh. Jadi mereka sudah sembuh dari sakit kustanya, tetapi mereka belum menjadi utuh. Saya akan baca firman Tuhan yang selanjutnya. Ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Dari mana Tuhan Yesus tahu bahwa 10 orang itu sudah menjadi tahir? Tuhan Yesus tidak pernah melihat mereka tahir, saudara. Karena Tuhan Yesus tahu, saudara.
Ketika Tuhan Yesus berkata, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, yang berarti bahwa mereka sudah sembuh. Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa kamu sudah sembuh, kemudian mereka percaya perkataan Tuhan. Dan mereka mengambil langkah iman dengan pergi menghadap imam-imam. Tuhan Yesus tahu ketika langkah iman itu diambil, kesembuhan akan terjadi di tengah jalan. Amin, saudara-saudara. Begitu juga dengan saudara. Ketika hari ini saudara menerima firman Tuhan bahwa oleh bilur-bilur Yesus saudara sudah sembuh. Ketika saudara mengambil langkah iman itu, Tuhan Yesus akan bertanya, di mana saudara yang tadi mengambil langkah iman? Bukankah ia sudah sembuh? Tuhan Yesus tahu bahwa kesembuhan itu akan terjadi dengan sendirinya. Di tengah jalan ketika langkah iman itu diambil. Wow. Amin, saudara-saudara. Kemudian ayat 18 berkata, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Kenapa Alkitab sengaja mencatat orang asing ini? Karena Tuhan Yesus datang pertama-tama untuk bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Tetapi ketika ada seorang yang bukan bangsa pilihan, tetapi berdiri di atas karunia-Nya, percaya kasih karunia-Nya, dan berteriak meminta kasih karunia-Nya dengan iman. Ketika ada seorang yang bukan bangsa pilihan mendengar berita-berita tentang Yesus, kemudian iman timbul dan mengambil dari kasih karunia-Nya, kesembuhan terjadi, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Kemudian firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata kepada satu orang itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Waktu Tuhan Yesus berkata seperti itu, Tuhan Yesus sedang berkata, imanmu telah membuat engkau utuh. Apa yang dimaksud firman Tuhan ini, saudara-saudara? Jadi tadi saya sudah jelaskan, ketika 10 orang itu sembuh, firman Tuhan mencatat dari sakit kustanya. Yang terjadi adalah sakit kusta mereka sembuh, mereka cleanse atau tahir. Tetapi bagian tubuh mereka yang rusak, apakah itu di hidung, di pipi, dan di bagian tubuh yang lain, itu masih tetap rusak. Hanya satu orang ini yang kembali kepada Tuhan. Yang Tuhan Yesus katakan, imanmu telah membuat engkau utuh. Hanya satu orang ini yang menerima keutuhan. Jika hidungnya waktu itu lepas, hidungnya kembali. Jika pipinya waktu itu ada yang kulit-kulitnya yang lepas, kulit-kulitnya itu kembali. Semua bagian tubuh yang rusak akibat sakit kusta itu dibaharui kembali oleh Tuhan. Dibuat utuh oleh Tuhan. Ini yang Tuhan Yesus maksud, imanmu telah membuat utuh. Sementara yang 9 orang itu, walaupun mereka tahir atau sembuh, tetapi keutuhan tidak mereka terima. Amin, saudara-saudara. Apa yang membuat keutuhan itu kita terima? Tidakkah saudara mau menerima keutuhan, bukan kesembuhan saja pada hari ini? Saudara belajar dari satu orang yang kembali ini. Apa yang membedakan satu orang dan 9 orang tadi, saudara-saudara? Yang membedakan adalah karena satu orang ini memiliki hati untuk Yesus. Dia tidak hanya mau untuk menerima kesembuhan, tetapi dia ingin mengenal, dia kembali karena dia ingin mengenal lebih dalam lagi. Siapa engkau, Yesus, yang ketika saya berteriak, berikanlah kasih karuniamu, engkau mau berhenti di tengah-tengah kesibukanmu, dan engkau mau fokus kepada saya, datang melayani saya. Bukan hanya itu, engkau menyembuhkan saya ketika saya mengambil langkah iman. Siapa engkau, Yesus, yang ketika saya datang kembali kepadamu, ingin mengenal engkau lebih dalam lagi, engkau membuat saya utuh. Amin. Yang terjadi adalah satu orang itu bukan hanya menerima kesembuhan, tetapi dia menerima sumbernya, yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Banyak orang hari-hari ini, saudara-saudara, datang kepada Yesus hanya untuk mencari kesembuhan. Itu tidak apa, saudara-saudara. Karena banyak orang pada masa itu, termasuk 9 orang ini, mereka datang pada Yesus hanya untuk mencari kesembuhan. Tetapi saudara, jika saudara ingin memiliki keutuhan, ingin menjadi utuh, whole, seperti yang satu orang ini terima, saudara jangan datang kepada Tuhan Yesus hanya untuk mencari kesembuhan. Saudara datang mencari wajahnya. Saudara ingin mengenal dia lebih dalam lagi. Amin, saudara-saudara. Ketika saudara membaca firman ini siang dan malam, saudara sedang mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Wanita pendarahan, saudara-saudara, firman Tuhan mencatat, ia mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi tidak hanya satu kali saja ia mendengar, ia terus-menerus mendengar
Hari ini dia mendengar, besok dia mendengar, bulan depan dia mendengar, tahun depan dia mendengar. Karena firman Tuhan tidak mencatat berapa lama ia mendengar. Ketika Yesus pelayanan di dunia 3,5 tahun, ada kemungkinan selama 3 tahun ia mendengar berita-berita tentang Yesus. Iman timbul. Mengapa iman timbul? Karena semakin ia mendengar tentang Yesus, semakin ia mengenal Yesus. Amin, saudara-saudara. Semakin ia mengenal Yesus, ia tidak hanya mengincar kesembuhannya. Tidak heran kepada wanita pendaran itu Tuhan Yesus berkata, imanmu telah membuat engkau utuh. Tuhan Yesus berkata yang sama kepada wanita pendaran, sama seperti satu orang kusta yang kembali kepada dia untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Mereka menjadi utuh. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, tapi saya mau menjadi yang satu orang ini. Saya tidak mau hanya menerima kesembuhan dari Tuhan seperti yang 9 orang tadi, tetapi tidak menerima keutuhan. Saya tidak mau hanya sembuh, tetapi saya juga mau utuh. Saya berdoa saudara juga seperti itu. Amin, saudara-saudara. Firman Tuhan ada yang berkata, apa gunanya engkau memiliki seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawamu atau rohmu? Yang 9 orang kusta tadi, saudara-saudara, yang disembuhkan, mereka memiliki kesembuhan, tetapi kehilangan nyawa atau roh mereka. Karena mereka tidak memiliki Yesus. Mereka tidak memiliki sumbernya. Apa gunanya saat ini saudara memiliki kesembuhan yang daripada Yesus, tetapi saudara kehilangan nyawa atau roh saudara? Karena itu datang pada Yesus. Bukan hanya ingin kesembuhannya, tetapi ingin mengenal dia lebih dalam lagi. Saya ingin mengenal engkau, Tuhan Yesus, lebih dalam lagi. Mengapa saudara hanya mengambil air kesembuhan, jika saudara dan saya dapat memiliki kolamnya, sumbernya, yang adalah pribadi Yesus sendiri? Yang 9 orang yang menerima kesembuhan tadi, mereka tidak sadar bahwa sakit penyakit akan datang kembali. Dan ketika sakit penyakit datang kembali, mereka tidak tahu bagaimana mereka dapat berdiri di atas kebenaran firman. Karena firman itu tidak ada dalam hati mereka. Berbeda dengan satu orang yang menerima keutuhan tadi, orang ini mengenali Yesus lebih dalam lagi. Karena ia kembali, ia bukan hanya memuji dan memuliakan Tuhan. Alasan ia kembali karena ia memiliki hati yang rindu akan Tuhan Yesus. Hati yang rindu untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Ketika ia mengenal Yesus lebih dalam lagi, kebenaran yang adalah Yesus sendiri, kebenaran firman yang adalah pribadi Yesus sendiri, itu semakin berakar kuat, tumbuh subur, menjadi pohon yang kokoh di dalam hatinya. Sehingga ketika sakit penyakit datang lagi, apapun sakitnya, apakah itu kusta ataupun sakit yang lain, ia tahu bagaimana berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Ia tahu siapa dirinya di dalam Kristus, bahwa ia adalah orang yang dikasihi. Ia mengerti identitasnya, ia tertanam kuat di dalam identitasnya, di dalam warisannya di dalam Kristus. Bahkan saya percaya ia akan tahu apa panggilannya. Amin, saudara-saudara. Sehingga ketika sakit itu datang lagi, ia bisa berdiri di hadapan sakit penyakit itu, berdiri di atas kebenaran firman. Ia bisa berdiri dengan menggunakan kuasa yang Tuhan Yesus katakan. Karena Efesus 1 itu berkata, Tuhan Yesus sudah memberikan kita kuasa. Bukan hanya kuasa mengusir setan-setan, tetapi juga kuasa yang membangkitkan orang mati. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu ada dalam diri saudara dan saya yang percaya. Jika kuasa yang membangkitkan orang mati itu ada, apalagi hanya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, kuasa untuk menyembuhkan kanker, ginjal, dan lain-lain. Amin, saudara-saudara. Tapi saya tidak akan bahas itu. Lain kali saya akan membahasnya dan berbagi kepada saudara-saudara. Saudara-saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, dengan kisah 10 orang kusta ini. Saya percaya saudara diberkati. Saya berdoa bahwa kebenaran firman itu sampai kepada saudara, khususnya saudara yang sakit. Ketika saudara menerima firman Tuhan katakan, hari ini adalah hari pentahiranmu. Saya berdoa saudara-saudara, saya percaya hari ini ada saudara-saudara yang disembuhkan. Karena firman Tuhan berkata hari ini adalah hari pentahiranmu. Hari ini adalah hari kesembuhanmu. Hari ini ada di antara saudara-saudara yang disembuhkan. Karena saudara percaya bahwa hari ini adalah hari kesembuhan saudara. Saya berdoa
saudara tidak hanya percaya bahwa hari ini adalah hari kesembuhan. Saya berdoa saudara juga mengambil langkah iman. Sama seperti 10 orang kusta tadi yang mengambil langkah iman dengan berjalan menghadap imam-imam. Saya sudah selesai. Saya akan berdoa untuk saudara, khususnya saudara yang tadi sudah menerima kesembuhan, yang percaya bahwa hari ini adalah hari pentahiran. Saya berdoa untuk pelayanan Roh Kudus atas saudara hari ini. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar malam hari ini. Kami percaya kebenaran itu memerdekakan kami. Memerdekakan kami dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa khususnya mereka yang percaya Tuhan, yang menerima kesembuhan hari ini, bahwa hari ini adalah hari pentahiran mereka. Hamba berdoa untuk pelayanan Roh Kudus-Mu, khususnya atas mereka yang percaya. Hamba berdoa Roh Kudus, Engkau layani mereka yang percaya bahwa hari ini adalah hari pentahiran mereka. Untuk mereka mengambil langkah iman. Hamba berdoa pelayanan Roh Kudus-Mu untuk mengajar mereka langkah iman apa yang perlu mereka ambil. Supaya sama seperti 10 orang kusta tadi, ketika mereka mengambil langkah iman, di tengah jalan mereka menerima kesembuhan. Terima kasih untuk pelayanan Roh Kudus-Mu atas mereka yang percaya. Hari ini adalah hari kesembuhan mereka. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Kita yang percaya sudah menerima kesembuhan daripada Tuhan. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you, saudara-saudara. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Sampai jumpa.